Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirta Vera selaku dosen pengampu pada mata kuliah program linier dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kasus tak seimbang. Perkenalkan, saya Reonita Margi Utami yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, next slide. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Kak Cindy Wulandari, yang kedua ada Nurul Wahyuni, yang ketiga ada Cerin Oktavera, ada Reonita Margi Utami atau saya sendiri, dan ada Desti Tatian Putri. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu pengertian kasus tak seimbang. Oke, next. Kasus tak seimbang terjadi jika pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Sebelum menggunakan algoritma penugasan, soal harus terlebih dahulu diseimbangkan dengan cara menambahkan sejumlah pekerja atau pekerjaan yang semu, yang mana lebih sedikit, hingga menjadi seimbang. Biaya pada sel semu sama dengan 0. Baik, pada contoh soal akan dijelaskan oleh teman kita, Desti Tatian Putri. Kepada Desti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan memiliki 4 orang yang bersedia untuk bekerja pada 4 pekerjaan terpisah. Hanya 1 orang yang dapat mengerjakan 1 pekerjaan. Biaya penugasan setiap orang untuk setiap pekerjaan disajikan dalam tabel berikut. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Nah, di sini yang ditanya A, tujuannya adalah untuk menugaskan pekerja untuk pekerjaan sedemikian rupa sehingga total biaya penugasan menjadi minimum. Yang B, pada tabel tambahan baris E, di mana nilainya dikalikan dengan 1,35 dengan baris C, gunakan metode pengalian untuk menyelesaikan masalah. Nah, penyelesaiannya, langkah awal yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, jumlah orang dan pekerjaan tidak sama atau kasus tidak seimbang. Yang kedua, perlu adanya tambahan kolom dummy pada kolom pekerjaan. Yang ketiga, yang dicari adalah total biaya penugasan menjadi minimum atau kasus minimasi. Ya, selanjutnya, penambahan kolom E dengan nilai 1,35 dikalikan nilai pada kolom C. Terjadi perubahan tabel menjadi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah pekerja orangnya itu sudah ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Di mana nilai E ini diperoleh dari 1,35 dikalikan dengan baris C. Nah, kemudian kita di sini sudah menambahkan kolom dummy yang semua nilainya itu adalah 0 pada kolom pekerjaannya. Jadi bisa dilihat kolom orang dan pekerjaannya sudah seimbang. Nah, selanjutnya. Nah, di sini karena di setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil yang diberi warna pink dan merah pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangi dengan nilai lainnya pada kolom tersebut. Nah, di sini kita bisa tengok pada tabel ya. Nilai terkecilnya itu yang ada warna pinknya pada itu 15, 17, 21, sama 17 itu adalah nilai terkecil pada masing-masing kolom. Selanjutnya sudah mendapat nilai yang terkecil yang diberi warna pink dan merah pada kolom lainnya, kemudian kurangi nilai yang selain warna pink dan warna merah tersebut dengan nilai yang diberi warna tersebut, sehingga menjadi, dan di sini maksudnya adalah kan tadi kita sudah dapat nilai terkecilnya tadi di kolom sebelumnya. Lalu selanjutnya itu di kolom tersebut semua nilai itu kita kurangkan
dengan nilai terkecil tadi. Tujuannya apa? Karena di setiap kolom ini harus ada nilai indahnya sesuai dengan kolom D-nya. Nah, udah dikurang, jadi contohnya tadi di kolom pertama yaitu 20 dikurang 15, maka di kolom 1 itu ada 5, 15 kurang 15 itu 0, 19 kurang 15 4, 25 kurang 15 itu 10, 25,65 dikurang 15 itu yaitu 10,65. Nah, selanjutnya itu sama cara pengerjaannya dengan cara yang sebelumnya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desti Tatian Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherin Oktavera. Kepada Sherin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sherin Oktavera. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desti. Nah, di sini kan tadi kita sudah menentukan, tadi kita kan sudah memberikan garis seminimal mungkin untuk menutupi angka nolnya. Nah, di sini maka kita dapatkanlah tadi hasilnya di baris B dan C dan juga pada kolom dummy ini, di mana warna oranye yang memiliki garis yang menutupi angka nolnya ini. Jadi warna oranye ini mewakili garis yang menutupi angka nolnya. Nah, di sini kita harus melanjutkan perhitungannya karena jumlah garis dan pekerjaannya itu belum seimbang. Nah, karena di sini kita harus menghitung supaya jumlah garis dan pekerjaan itu harus sama, untuk itu baris yang tidak diberi warna kuning ini kita harus melihat nilai yang terkecilnya dan mengurangi nilai yang tidak diberi warna kuning dengan nilai yang terkecil di luar warna kuning semuanya. Nah, jadi untuk baris yang tidak ada warnanya ini, kita cari nilai terkecilnya, yaitu adalah 1. Kemudian untuk garis yang tidak ada warnanya ini kita kurangkan, namun untuk di kolom dummy, di mana di 0 yang 2 ini kan terletak di antara kolom dummy dan juga baris B, sedangkan 0 yang kedua ini terletak di antara garis C dan kolom dummy, karena dia diberi warna oranye ini. Nah, untuk pengecualian khusus yang berada di tengah-tengah di antara kolom dummy dan baris ini kita akan tambahkan dengan nilai yang kita dapatkan tadi, yang minimal, yang paling kecil. Sedangkan kalau untuk yang di luar dari warna ini kita tambahkan. Next. Nah, dia akan jadi seperti ini. Di mana tadi pada baris yang tidak ada warnanya itu kita tambahkan menjadi tadi 3 tambah 1, dikurangkan, di mana tadi 5 dikurang 1, 4, tadi 8 dikurang 1, 7, 1 dikurang 1, 0, 11 dikurang 1, 10, dan kemudian untuk pada kolom baris D dan E juga seperti itu, namun pada kolom dummy yang di sini kita tambahkan 1. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mendapatkan hasilnya, namun di sini juga pada bagian kolom garis dan pekerjaan ini masih belum seimbang nilainya, maka kita cari kembali. Nah, di sini untuk nilai barisnya yaitu ada A, B, C, dan dummy-nya tetap warna oranye. Nah, di sini untuk nilai D dan E ini kita cari nilai yang paling kecil, yaitu adalah 2. Nah, maka kita kurangkanlah nilai yang tidak terkena warna oranye ini dengan 2. Kemudian untuk pada kolom dummy yang terletak di tengah-tengah antara baris dan kolom dummy ini, kita tambahkan dengan 2. Dan dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, di mana tadi 0 ditambah 2, 2, 1 ditambah 2, 3,
1 tambah 2, 3, dan kemudian ini hasil dari pengurangan 2 tadi. Nah, kita harus melanjutkan perhitungannya karena jumlah garis dan pekerjaan itu harus sama. Untuk baris yang tidak diberi warna kuning, kita harus melihat nilai yang terkecilnya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dan mengurangi nilai yang tidak diberi warna kuning dengan nilai yang terkecil di luar warna kuning semuanya, sehingga menjadi seperti ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cerin Oktavera. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cindy Wulandari. Kepada Kak Cindy, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penyelesaian yang telah disampaikan oleh Kerin. Nah, tadi kan sudah dicari atau sudah diselesaikan terkait nilai terkecilnya tadi kan awalnya 2, itu tadi di dummy-nya udah ditambah menjadi seperti ini. Kemudian kita beri warna setiap kolom yang terdapat nilai nolnya, sehingga kolomnya itu yang diberi warna itu di kolom dummy, kolom 3, di baris B dan baris C. Dan di sini yang berwarna itu baru 4 baris. Karena belum seimbang, maka kita cari lagi. Seperti di tabel bawah ini. Nah, tadi kan kita lihat nilai terkecilnya itu pada kolom yang tidak diberi warna itu adalah 2,95. Maka untuk setiap kolom yang tidak diberi warna ini kita kurang dengan 2,95. Dan untuk kolom yang beririsan dengan antara baris satu dengan baris lainnya itu kita tambah dengan 2,95 sehingga menjadi seperti tabel yang di bawah ini. Untuk dummy yang beririsan itu menjadi 5,95. Terus untuk yang tidak berwarna itu menjadi awalnya 4 menjadi 1,05. Awalnya 7 dikurang 2,95 menjadi 4,05. Begitu juga seterusnya. Next. Nah, setelah kita dapat, maka kita beri warna kembali untuk setiap kolom yang mempunyai nilai 0. Sehingga yang berwarna itu menjadi di kolom 2, kolom 3, kolom dummy, dan juga di baris B. Nah, di sini karena yang berwarna itu masih 4 baris atau 4 kolom dan belum seimbang, maka kita harus melanjutkan perhitungannya. Dan dengan cara melihat nilai yang terkecilnya dan mengurangi nilai yang tidak diberi warna dengan nilai yang terkecil di luar warna kuning semuanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Untuk penjelasan terakhir akan disampaikan oleh Nurul Wahyuni. Kepada Yuni, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kak Cindy terkait dengan penyelesaian selanjutnya. Coba di slide sebelumnya bentar, Kerin. Nah, telah dikatakan Kak Cindy bahwasanya ketika kita ingin menyelesaikan selanjutnya, maka kita lihat yang perhitungan itu yang di luar warna kuning. Nah, di sini yang nilai terkecil yang di luar warna kuning adalah 1,05 di antara semuanya. Nah, maka dari itu kita mengurangkan setiap nilai yang di luar warna kuning dengan 1,05 dan yang beririsan ditambah dengan 1,05. Next, Kerin. Nah, jadi dapatnya seperti tabel yang atas, bahwasanya dari pekerja A dengan pekerjaan 1 itu 0, karena kan awalnya 1,05, berarti 1,05 kurang 1,05 dapatkan hasil 0, dan selanjutnya ada di pekerja C dengan pekerjaan 1 itu awalnya 4 dikurang 0, maaf, dikurang 1,05 menjadi 2,95 dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang di dummy pada pekerja B itu 7. Nah,
Kenapa 7 di situ? Karena kita menambahkan daripada 5,95 karena dia beririsan tadi. Kalau misalnya dia beririsan, dia ditambah sama angka nilai yang terkecil dari kolom yang tidak berwarna. Nah, kemudian setelah selanjutnya dapatlah hasil yang seperti di bawah yang ada warna kuning. Karena di tiap baris atau kolom sudah memiliki angka 0 dan jumlah baris sudah sesuai dengan jumlah pekerjaan, maka perhitungan dihentikan dan nilai sudah optimum. Jika setiap baris ataupun kolom telah memenuhi syarat yaitu memiliki angka 0, maka perhitungan dihentikan dan nilai sudah dapat dikatakan sebagai nilai yang optimum. Next, Karin. Nah, mendapatkanlah hasil yang tadi. Ini tabel yang sebelumnya. Mendapatlah hasil seperti itu. Dan kita juga tidak terlepas pada tabel awal. Kita letakkan tabel awal di bawah daripada tabel hasil yang tadi. Supaya kita mudah untuk melihat perbandingannya. Nah, di sini kita sajikan lagi tabel yang ada warna merah dan juga biru. Bahwasanya di person ataupun pekerja, itu ada pekerja A, B, C, D, dan E. Nah, di job 1, nah kita ini membuatnya itu fokus pada yang bernilai 0. Maka ketika dia pada pekerjaan 1 ataupun job 1, nah itu kan 0, nilainya 0. Nah, makanya kita letakkan job 1. Nah, untuk yang cost itu adalah yang tabel awal. Nah, kita lihat yang dihasilkan tadi yang bernilai 0 itu di job 1. Maka kita lihat cost-nya itu yang di tabel awal adalah 20 yang di job 1-nya. Makanya kita taruh 20. Nah, begitu juga dengan B. B itu yang bernilai 0 ada 1 dan juga ada 4. Nah, di sini kita mengambil 0 yang di job 4 ataupun 0 yang di job 1. Yang untuk job 4 itu yang warna merah, yang di job 1 kita ambil yang di warna biru. Nah, kita lihat pada tabel awalnya di job 4 itu bernilai 17. Nah, lihat kan di tabel warna merah ada 17. Nah, di tabel warna biru itu job 1 berarti cost-nya itu 15. Nah, begitu juga C, D, dan E. Kita lihat untuk satu lagi untuk yang C, berarti itu yang di C nilai nolnya itu di job 2. Nah, berarti cost-nya itu kita letakkan nilainya 17. Nah, begitu juga yang di tabel biru. Nah, dari hasil yang kita dapatkan terkait dengan penambahan cost tersebut, didapatlah hasilnya 78 untuk yang di tabel merah, dan 78 juga untuk yang di tabel biru, artinya nilainya sama. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya biaya minimum yang dikeluarkan sesuai dengan pekerjaannya itu adalah sebesar 78. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Wahyuni. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.